Ini kita langsung ke Mas Ahmad ya. Mas Ahmad tadi sudah dengar bagaimana kemudian latar belakang Permenakernya hingga proses penetapan UMP-nya dan tanggapan buruh serta pengusaha. Silakan Mas Ahmad. Ya, saya kira ini adalah satu dilema ya bagi semua pihak karena kita tidak menghendaki resesi, kita tidak menghendaki pandemi itu semua terjadi. Dan yang paling sulit adalah buat pemerintah sebetulnya. Kenapa? Karena pemerintah ini berada di tengah-tengah sebenarnya kan. Dan di kesempatan ini saya ingin apresiasi karena Bu Menteri ini sudah sangat memperhatikan terutama stakeholder yang paling besar yaitu buruh. Dan dalam konteks resesi kita tahu tahun 2021 kemarin itu upah buruh hanya naiknya kecil sekali 1%. Dan ada kenaikan BBM. Di situ kan masyarakat sangat terpukul sekali meskipun kita pertumbuhan ekonominya luar biasa 5,7%. Nah, ini dibaca oleh pemerintah sehingga pemerintah merespon itu, ini kasihan publik sudah naikkan BBM 30%, akhirnya disesuaikanlah dengan angka yang tadi batas atas 10%. Tetapi kita tahu bahwa 10% itu juga tidak cukup sebenarnya. Ya kalau tuntutan buruh 13% misalkan. Tetapi menurut saya angka itu sudah cukup akomodatif ya untuk merespon apa yang disampaikan keluhan buruh selama ini 2022 ini. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit. Saya ingin menyatakan bahwa kalau memang upah itu betul ya, tidak artinya MA itu mendukung apa keputusan Permenaker. Ini yang terjadi adalah ketika upah itu naik, masyarakat ini akan segera spending. Masyarakat segera spending, artinya sektor real akan bergerak. Jadi pengusaha jangan takut sebetulnya dengan ekonomi bergerak, berarti dia punya cash flow baru dan mudah-mudahan tetap survive. Jadi logika naik UMP kemudian dia kaitkan dengan PHK memang betul. Ini kadang-kadang jumping. Karena kita sadar bahwa ketika kita melihat tendensi to consume masyarakat, begitu gajinya naik, dia nggak kemana-mana, dia langsung spending. Dan ini kan bagus buat kalangan pengusaha. Tetapi memang kita harus mempertimbangkan bagaimana arus kasnya para pengusaha. Ini kan problemnya gaji ini kan operational cost. Kemudian pengusaha juga punya hutang, ada sebagian besar hutang luar negeri yang nilainya juga jumping gitu. Nah saya kira Permenaker ini tidak cukup berdiri sendiri, dia perlu juga diberikan insentif kepada pengusaha supaya mereka juga tetap survive. Khawatir ya, kalau seandainya pengusaha yang kolaps, maka yang rugi juga adalah buruh. Kenapa? Bangkrut perusahaannya akhirnya bukan hanya 1-2 yang di PHK, semua orang di PHK. Oleh karena itu memang ini harus dilihat, tidak bisa kita melepas sekedar kenaikan UMP kemudian kita tinggalkan, tidak menurut saya. Pengusaha Apindo juga harus bangun komunikasi dengan baik dengan pemerintah. Nanti sewaktu 2023 kita nggak tahu bagaimana, apakah betul resesinya akan terjadi ataupun dalam bahkan. Begitu ada kedalaman yang kemudian kita prediksi, ini kan harus dikasih insentif. Sama seperti COVID ya, kita berikan stimulus kepada pengusaha juga dan patut diingat Mbak, 2022 itu sebetulnya tahunnya pengusaha. Pengusaha diberikan kenyamanan luar biasa karena upahnya buruh naik hanya 1%. Kemudian pengusaha dapat insentif luar biasa dari tax insentif, dari berbagai stimulus. Jadi tahun 2022 pengusaha happy, sekarang mungkin giliran lah tahun 2023 biar buruh yang happy. Yang terakhir saya ingin katakan begini, harusnya skema kenaikan ini sebetulnya tidak berubah-berubah idealnya. Karena gini, pengusaha butuh kepastian hukum, begitu juga dengan investor yang akan datang ini. Investor kan melihat gimana upah. Kalau upahnya tiap tahun berubah, dia akan tidak melirik Indonesia loh. Dia akan melirik ke Vietnam. Vietnam itu upahnya rendah dan dia stabil, dalam arti tidak berubah setiap tahun. Kalau seandainya tahun 2023 tadi Bu Dirjen mengatakan hanya tahun 2023. Loh, tahun 2024 bagaimana? Nah, calon potensial investor kan akan melihat kalau kenaikannya begitu tinggi, nanti Indonesia ditinggal investor. Nah ini tidak sejalan dengan kebijakannya Pak Jokowi yang ingin mengundang investor datang aktif dan terus angkanya naik gitu. Nah saya kira ini harus hati-hati. Sebaiknya memang Permenaker itu tidak bertentangan head to head dengan PP di atasnya. Karena kalau dia bertentangan, apalagi Permenaker ini kan sifatnya one shot aja. Jadi tahun depan berubah, ini tidak baik buat iklim investasi, sehingga harusnya Permenaker ini punya satu formula yang bisa dikunci, dan ini seharusnya tidak perlu berubah-berubah, sehingga nanti investor yang akan baru datang ngelihat oke, dia bisa hitung dan akhirnya memilih Indonesia sebagai
tujuan destinasi investasi. Coba kita tanya sama Bu Dirjen, apakah sebenarnya sudah disiapkan formula khusus Bu Dirjen untuk mengunci Permenaker ini, Bu Dirjen? Maksudnya formula khusus mengunci gimana Mbak Bergita? Ya, supaya tidak ada perubahan lagi, agar supaya ada kepastian mengenai pengupahan ini, Bu Dirjen. Permenaker 18 2022 ini sudah merupakan suatu hukum positif yang sudah diacu oleh seluruh gubernur dalam menetapkan upah minimum provinsi untuk upah minimum 2023, dan ini sudah berlaku sampai dengan 2023 karena kan judulnya Permenaker 18 tahun 2022 tentang upah minimum 2023. Kalau Apindo yang katanya akan mengajukan gugatan uji materi ke MA, ya bila selama proses hukumnya masih berlangsung, ya maka tetap berlaku maka tetap berlaku Permenaker 18 ini sebelum ada keputusan dari MA. Jadi tidak ada formula lain untuk upah 2023 yang pakai Permenaker 18 ini. Namun kemudian saya ingin merespon tadi yang Pak Ahmad sampaikan, bagaimana dengan upah minimum selanjutnya? Ya kami tentu akan melakukan evaluasi. Ya, tentu akan kami lakukan evaluasi, kita lihat kondisi makroekonomi dan sebagainya, bagaimana ada perubahan nggak di daya beli pekerja, maka untuk upah minimum 2024 pasti nanti akan kita review lagi kebijakan ini. Demikian Mbak Brigita. Apa sih sebenarnya yang pengusaha harapkan supaya ini bisa terfasilitasi dan pertumbuhan itu tetap terjaga dan tidak ada lagi sebenarnya PHK yang dikhawatirkan banyak buruh? Ya, semua pihak pasti tidak menginginkan PHK. Kalau tadi ini tidak ada korelasinya dengan PHK, ya faktanya juga udah ada PHK. Tetapi kan kita melihat, biasanya kalau pengusaha itu kan ada forecast ya. Forecast tahun depan itu beberapa perusahaan, beberapa sektor udah turun gitu loh. Nah kalau turun artinya ekspor nggak menurun, itu kan artinya produksinya turun. Kalau produksi turun artinya perusahaan kan juga, kalau tadinya karyawannya itu jumlahnya sekian, karena produksinya turun kan pasti dikurangi tuh. Nah itulah yang terjadi gitu. Nah ditambah lagi dengan kenaikan upah minimum berdasarkan Permen 18 2022 ini kan dikasih cap sampai 10%. Nah sementara yang kita rasakan selama bertahun-tahun ini disparitas antara daerah satu dengan daerah lain ini kan cukup tinggi. Ya dari tahun-tahun sebelumnya kan beberapa daerah juga nggak taat terhadap aturan yang ada. Ini kan yang terjadi. Nah kapan ini bisa dikontrol gitu. Nah apakah dengan Permen 18 ini bisa mengontrol gubernur, ya bupati, wali kota di seluruh Indonesia? Nah ini yang terjadi gitu, sehingga benar tadi yang sampaikan Mas Ahmad bahwa kita melihat dari aspek hukumnya. Ini ada dualisme. Kalau tadi Bu Dirjen bilang bahwa ini konsiderannya sudah mengacu ke PP 36, tetapi kalau kita bicara formulanya kan berbeda dengan PP 36. Memang ini menjadi kewenangan pemerintah. Tapi kewenangan pemerintah ini apakah dengan melakukan perubahan di situasi yang kondisi seperti apakah tepat? Nah sementara juga betul bahwa investor juga akan menunggu ya di Indonesia ini terkait dengan peraturan upah minimum ini, dari waktu ke waktu ini pasti akan selalu nggak ada kepastian gitu loh. Nah kepastian hukum dalam penetapan upah minimum ini yang betul-betul sesuai dengan survei pasar, kondisi aktual di masyarakat dan menjadi safety net. Ini kan tidak dilakukan gitu loh. Kenaikan yang lonjakan yang lebih yang sebelumnya ini kan tidak didasarkan pada hitung-hitungan yang dilakukan pendalaman yang lebih dalam gitu loh. Tapi kan yang terjadi kan kita tahu seperti itu gitu. Sehingga kita berketetapan bahwa kalau seperti ini untuk membuat satu kepastian ya kita tanyalah ke MA. MA ini ada aturan 2 yang isinya formulanya berbeda. Kalau di PP 36 itu adalah inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Tapi di permen ini kan inflasi dan
Dan ini hampir sama dengan aturan yang sebelumnya, yang PP 78 itu. Jadi karena menurut kita juga, kenapa inflasi atau pertumbuhan? Karena inflasi di pertumbuhan itu di dalamnya sudah masuk inflasi. Ini kan double counting kalau begitu. Saya mau tambahkan ya, Mbak Brigita ya. Ini yang saya takutkan. Jadi begitu kita masuk ke MA ini kan tidak melihat ranah makroekonomi. Dia kan hanya melihat hukum ANSI. Hukumnya bilang 1 atau 2. Kemudian di permennya bilang 1 ditambah 2. Nah, yang saya khawatirkan adalah ketika ini dimenangkan, Apindo ini dimenangkan, pertanyaan bagaimana dengan upah buruh yang sudah naik. Misalkan kan ini butuh waktu proses. Nah ini kan apakah kemudian ketika dia dimenangkan, apakah kemudian buruh mau menerima? Padahal sudah naik ini. Ini kan akan jadi complicated persoalannya karena sudah ada masuk gugatan hukum. Memang idealnya ya Pak, seharusnya Apindo nggak perlu gugat ke MA. Idealnya Menaker itu melakukan konsolidasi antara stakeholder supaya masing-masing stakeholder ini puas. Kalau ada gugatan hukum seperti ini, nanti yang paling dirugikan adalah buruh. Begitu misalkan ya, nah saya nggak bisa memprediksi, tapi kalau misalkan dimenangkan, kemudian buruh nggak jadi naik, ini kan akan buat keributan baru yang tidak perlu gitu. Ya, ini estimasi, prediksi hal terburuk yang mudah-mudahan saja tidak terjadi. Tapi kita tanya tanggapannya buruh sesaat lagi, jadi tetap bersama kami.